Bab 1011, Sang Sejati. Tawa itu bergema di seluruh dunia. Saat berikutnya, bumi terbelah, dan sesosok tubuh keluar darinya. Itu adalah Sang, dan dia telah pulih sepenuhnya. Pada saat ini, bahkan pengarsip pun menjadi gugup. Mereka semua harus menyerang Sang bersama-sama untuk menghancurkannya. Dan sekarang, mereka kembali ke awal, tapi dengan satu perbedaan. Tanduk pengarsip telah hilang. Tanpa tanduknya, pertahanan pengarsip tidak akan sekuat itu. Jika Sang mulai menyerang lagi, pengarsip mungkin akan segera kehabisan mana kecuali dia memutuskan untuk menggunakan dua artefaknya untuk mempertahankan diri. Sekarang, pengarsip membutuhkan 5 kaisar. Tanpa mereka berlima, pengarsip kemungkinan besar tidak akan bisa menang melawan Sang. Pengarsip menoleh ke Kali, Abaddon, dan Gregorio dengan tatapan peringatan. Mereka tidak diizinkan ikut campur kali ini. 5 kaisar lainnya mengangguk dengan penuh keyakinan satu sama lain dan bersiap untuk pertempuran berikutnya dengan Sang. Yang ini akan jauh lebih sulit, tapi bukan tidak mungkin untuk menang. Dan kali ini, mereka akan memastikan Sang akan mati. Hahaha, mata kaisar terbuka karena terkejut saat tawa lain terdengar dari bawah tanah. Saat berikutnya, titik lain di tanah pecah, dan apa yang dilihat kaisar membuat mereka percaya bahwa mereka telah memasuki mimpi buruk. Sang ketiga telah muncul. Hahaha, yang keempat. Bahkan mata pengarsip pun kini dipenuhi teror. Dengan pengetahuan dan pengalaman pengarsip, dia tahu bahwa semua mayat ini nyata. Seluruh tubuh Sang mulai menyeringai secara bersamaan. Kemudian, mereka tertawa kecil ketika sesuatu yang baru terungkap. Sulur hitam besar muncul dari punggung mereka dan menghilang ke tanah. Saat berikutnya, sulur-sulur itu melambai sedikit, dan berbagai sangs berjatuhan seperti boneka. Kaisar tidak dapat menerima apa yang mereka lihat. Mereka sedang melawan boneka. Boneka belaka. Sulur lain muncul dari tanah, tapi sulur ini tidak memiliki boneka di ujungnya. Sulurnya rusak parah, dan berdasarkan apa yang mereka lihat, Kaisar dapat mengetahui bahwa ini adalah sulur boneka Sang yang telah mereka bunuh. Dan kemudian, Sang baru tumbuh dari sulurnya, yang menggemakan tawa saudara-saudaranya. Dunia seakan berhenti. Kaisar memandangi keluarga Sang dengan ngeri. Sang pengarsip memandang dengan ngeri ke arah keluarga Sang. Kali menatap keluarga Sang dengan ngeri. Abaddon memandang keluarga Sang dengan ngeri. Gregorio adalah satu-satunya yang tidak menunjukkan reaksi. Sejak awal, ini bukanlah pertarungan. Bagaimana? Brutus Caesar berteriak putus asa dan ngeri. Bagaimana kamu kuat ini? Hahaha. Keluarga Sang hanya tertawa. Kemudian, tanah mulai berguncang lagi, tetapi kali ini guncangannya lebih hebat lagi. Retakan dan celah raksasa muncul di bawah mereka, dan pikiran para kaisar berhenti bekerja. Saat berikutnya, masa hitam terlihat melalui celah, dan sesaat kemudian, pedang hitam kecil perlahan muncul dari celah. Ratusan, ribuan, puluhan ribu pedang berbeda semuanya muncul dari celah, masing-masing diayunkan dengan sulur. Dan kemudian, tanah di antara mereka berubah menjadi pasir saat semacam kekuatan gerindra naik ke atas. Satu masa hitam raksasa muncul dari tanah, dan bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat bergerak melintasi permukaannya. Saat masa semakin bertambah, bintik-bintik tanpa bilah tajam muncul. Masanya sendiri lebarnya sudah lebih dari 10 km, dan lebar bintik-bintik itu lebih dari 100 meter. Bintik-bintik itu tampaknya tersebar secara acak di seluruh masa. Akhirnya, masa hitam itu keluar sepenuhnya dari tanah dan melayang di udara. Bentuknya bulat seperti bola, bilahnya bertindak sebagai bentuk baju besi agresif yang menghancurkan segala sesuatu yang mendekat. Sulur-sulur keluar dari seluruh penjuru bola. Saat berikutnya, keempat Sang berubah bentuk. Tentakel, tubuh, dan pedang mereka lenyap, dan mereka berubah menjadi 4 pedang raksasa, semuanya jauh lebih besar dari yang lain. Salah satu pedangnya memiliki panjang lebih dari 10 km dan tipis. Satu lagi berbentuk pedang dan panjangnya serupa. Yang lainnya memiliki 2 sisi dan jauh lebih lebar dan panjang dari yang sebelumnya. Yang terakhir adalah yang terbesar dari semuanya, tapi hanya memiliki 1 ujung tombak. Pedang panjang, pedang hebat, pedang kolosal. Diam-diam, kumpulan kengerian dan pedang raksasa itu melayang di depan Kaisar. Kaisar tidak melakukan apapun. Saat ini, mereka merasakan sesuatu yang tidak pernah mereka rasakan selama ini. Ketidakberdayaan, keputusasaan. Mereka semua tahu bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jumlah mana yang mereka rasakan saja telah menyebabkan mereka putus asa. Seluruh masa ini berada di alam puncak ke-8. Namun, itu mengingat kepadatan mana ketika seseorang memikirkan tentang manusia. Ini berarti setiap titik dalam masa ini memiliki kepadatan mana yang sama dengan Peak Mage King. Semua mana yang ditambahkan akan mampu menyaingi Kaisar Penyihir Pertengahan. Sebelumnya, Sang berhasil melawan mereka semua hanya dengan sekitar 4 Raja Penyihir Puncak Mana. Hahaha, tawa dingin itu bergema di seluruh dunia. Saat berikutnya, titik tanpa bilah mulai sedikit bergetar. Dan kemudian, mereka membuka mata, ratusan mata besar. Dan semua mata memandang ke arah Kaisar dan pengarsip. Ini adalah Sang. Setelah menyadari bahwa tubuhnya tidak lagi dibatasi oleh aturan atrium, dia mengembangkannya. Dengan lebih banyak tentakel, Sang membutuhkan batang tubuh yang lebih lebar, dan batang tubuh yang lebih lebar memberikan lebih banyak ruang untuk lebih banyak tentakel.
Mengontrol begitu banyak tentakel membuat pikiran tegang, itulah sebabnya Sang menambahkan lebih banyak entropi dan mana ke dalam jiwanya. Otak Sang berkembang berkali-kali lipat. Namun kepalanya kini menjadi titik lemah. Jadi, Sang mendorong pikiran dan jiwanya ke dalam tubuhnya dan menyingkirkan kepalanya. Namun, Sang tahu bahwa dia harus tetap menggunakan matanya untuk melihat sekelilingnya karena ada kemampuan yang dapat menipu indera roh seseorang, itulah sebabnya dia menciptakan beberapa mata. Dan semuanya terus berlanjut seperti ini. Lebih banyak senjata, lebih banyak kekuatan, lebih banyak segalanya. Sebuah lingkaran setan. Sang mengonsumsi lebih banyak raja kekejian, namun alih-alih meningkatkan kepadatan mana dan entropinya, dia justru meningkatkan volumenya. Sang pada dasarnya terbuat dari ribuan raja kekejian yang semuanya telah digabungkan menjadi satu makhluk besar. Dan inilah yang diciptakan Sang setelah 22.000 tahun bereksperimen. Dan dia belum selesai tumbuh dan menjadi lebih kuat. Bab 1012, Hari Penghakiman. Kesunyian, keheningan yang mengerikan. Kaisar tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Ini bahkan bukan suatu kekejian lagi. Apa ini tadi? Mata itu hanya menatap Kaisar. Bang! Tiba-tiba, 5 air mata hitam raksasa muncul di hadapan Kaisar. Dalam sekejap, semua perisai mana mereka meledak. Para kaisar merasa seperti mereka telah terpisah dari dunia di sekitar mereka, dan dengan ketakutan, mereka menyadari bahwa air mata hitam sedang menarik mereka ke dalam. Namun, mereka tidak punya mana lagi untuk menahan tarikan tersebut. Kau sudah cukup membuatku terhibur, suara Sang yang gelap dan menyeluruh bergema. Saat berikutnya, domain entropi muncul di sekitar mereka berlima. Kelima kaisar berteriak ngeri dan kesakitan saat kulit dan daging mereka mulai berubah menjadi mana murni. WHOOOOM. Badai apokaliptik mana netral. Realitas berubah ketika masa mana netral terpadat dalam sejarah meluas ke seluruh dunia. Raja penyihir dan Raja Binatang merasa seperti mereka terbangun dari ilusi. Semuanya menjadi sangat jelas. Sepertinya mereka adalah orang buta warna yang tiba-tiba bisa melihat warna. Kepadatan mana di dunia berlipat ganda lebih dari 50 kali lipat dari biasanya. Para raja penyihir puncak yang tidak mengetahui apa yang terjadi tiba-tiba merasa ada cukup mana bagi mereka untuk menjadi raja penyihir. Beast Lord merasa mereka bisa menjadi Beast King. Dalam beberapa menit setelah kematian 5 kaisar, lebih dari 50 raja penyihir dan raja binatang muncul di seluruh dunia, dan itu hanya akan menjadi semakin gila seiring berjalannya waktu. 50 orang tersebut hanyalah mereka yang melihat peluang dan langsung memanfaatkannya. Pada saat yang sama, kekuatan alam menjadi lebih kuat. Angin menjadi lebih kencang, es menjadi lebih dingin. Api menjadi lebih panas, logam menjadi lebih keras. Terlebih lagi, lingkaran sihir yang mahal berhenti menggunakan kristal mana. Tanaman tumbuh lebih cepat, hewan menjadi lebih kuat. Dalam 10 jam, kepadatan mana turun lebih dari 90% lagi. Rasanya dunia akhirnya bisa bernapas lega setelah sekian lama. Semuanya direvitalisasi. Masa depan telah terbuka lebar. Rasanya seperti dunia terbangun dari mimpi buruk. Namun, mimpi buruk sebenarnya masih terjadi di bekas event Horizon Empire. Pada saat ini, Kali, Abaddon, dan pengarsip memandang Sang dengan ngeri. Ini bukanlah hal yang mereka duga. Ini bukan laki-laki. Tidak ada binatang buas. Bukan kekejian. Tidak, Tuhan. Mereka bahkan tidak tahu apa ini. Apakah ini benar-benar prajurit yang terluka? Gregorio hanya menghela nafas sambil melihat ke tempat-tempat yang baru saja dikunjungi oleh mantan teman-temannya. Mereka pernah menjadi kelompok yang terdiri dari 11 orang. Sekarang, mereka hanya berdua. Gregorio dan Kali. Gregorio tahu bahwa era para penyihir telah berakhir. Faktanya, era kemanusiaan mungkin sudah berakhir. Gregorio hanya berharap, bukan era Atrium yang sudah berakhir. Dia telah melakukan yang terbaik selama 50.000 tahun terakhir. Dia telah mendukung Sang, dan dia selalu memintanya untuk mengampuni Atrium dan hanya membunuh orang-orang yang diperlukan. Sekarang, tidak ada lagi cara bagi Gregorio untuk mempengaruhi Sang. Selama 51.000 tahun, kepribadian Sang telah terbentuk dan kokoh. Dan sekarang, saatnya melihat keputusan apa yang akan diambil Sang. Apa yang akan Sang lakukan terhadap dunia? Apakah Atrium akan bertahan? Akankah Abaddon bertahan? Akankah Kali bertahan? Akankah Gregorio selamat? Sementara Gregorio, Kali, dan Abaddon memandang Sang dengan antisipasi dan ketakutan, pengarsip hanya memandang dunia dengan ekspresi sedih. Dia telah melakukan yang terbaik. Saat ini, pengarsip diliputi penyesalan. Selama 50.000 tahun terakhir, dia tidak terlalu memperhatikan dunia. Setelah dibebaskan oleh Lucius saat itu, pengarsip telah berkeliling dunia, tetapi akhirnya, dia kembali ke rumahnya di selatan lagi. Di masa lalu, pengarsip telah melihat Abaddon untuk sementara waktu, tapi kemudian, dia hanya menunggu. Dia hanya ingin melihat apakah Abaddon mampu menjadi hegemon berikutnya. Andai saja dia lebih memperhatikan orang lain. Kalau saja dia melihat ke arah Sang. Dia pasti bisa menyadari bahwa dia adalah anak bencana. Namun, pengarsip hanya fokus pada penelitiannya sendiri. Dan sekarang, dunia akan lenyap. Kamu boleh pergi. Pengarsip mengangkat kepalanya dan memandangi raksasa itu. Masa hitam. Dia bisa pergi. Anda adalah pengarsip, masa kulit hitam berbicara.
Adalah tugasmu untuk menyaksikan nasib dunia. Aku tidak ingin menghalangimu dari tugasmu, suara itu berbicara dengan nada mengejek. Setelah beberapa saat, pengarsip melihat ke bawah lagi. Tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Sama seperti semua hegemoni lain di masa lalu, pengarsip tidak bisa melakukan apapun selain menonton. Akhirnya, pengarsip pergi tanpa berkata apa-apa. Kali dan Abaddon tidak yakin apakah Sang sedang melihat mereka atau tidak karena pada dasarnya mata melihat segala sesuatu pada saat yang bersamaan. Abaddon, suara gelap itu berbicara. Abaddon menarik napas dalam-dalam dan memandang Sang. Abaddon mengharapkan Sang menjadi kuat, tapi dia tidak mengharapkan hal seperti ini. Kau memberiku konsep kematian tingkat 5. Kamu membelaku di turnamen. Dan yang paling penting, Anda memberitahu saya apa potensi saya di masa depan, apakah Anda membayangkan bentuk ini atau tidak. Aku tidak akan membunuhmu, kata Sang. Untuk pertama kalinya dalam hidup Abaddon, dia benar-benar merasa lega. Dia bahkan tidak tahu kalau dia bisa merasakan hal seperti ini. Kali, kata Sang. Kali memandang Sang dengan sedikit gugup. Anda mendukung Abaddon, dan Abaddon mendukung saya. Jika Abaddon ingin kamu mati, dia bisa melakukannya sendiri. Aku tidak akan membunuhmu. Kali tidak yakin apakah dia merasa lega atau tidak. Gregorio, kata Sang. Gregorio hanya memandang Sang tanpa motivasi apapun. Kesepakatan tetaplah kesepakatan. Kamu membantuku, dan sebagai gantinya, aku akan membawamu keluar dari dunia ini. Apakah Anda puas atau tidak dengan harga yang telah Anda bayar untuk pergi, itu bukan urusan saya. Luangkan waktu 1000 tahun untuk mengucapkan selamat tinggal. Dalam 1000 tahun, kita akan melihat konsep hidup dan mati tingkat 6. Bab 1013, Keputusan. Jadi, ini dia, ya, inilah nasib dunia. Sebagai makhluk terkuat di dunia, Sang telah mengambil keputusan. Dunia akan diatur ulang dalam 1000 tahun. Dalam 1000 tahun, segala sesuatu yang hidup akan mati. Dunia akan berubah menjadi planet yang tidak bernyawa dan mati. Saat ini, Abaddon telah mendapatkan kembali ketenangan percaya diri seperti biasanya, dan dia hanya bisa tersenyum bahagia. Dia akan mendapatkan apa yang selalu dia harapkan. Abaddon telah memahami setiap konsep yang ada kecuali konsep kehidupan dan kematian tingkat 6. Dengan keduanya, Abaddon akhirnya mengetahui semuanya. Dia akan tahu cara kerja seluruh atrium. Mungkinkah dia bisa membangun atriumnya sendiri di masa depan? Mungkin, dia bisa mengubah cara kerja atrium miliknya. Sekarang Abaddon sudah hampir memahami segalanya, dia ingin melihat lebih jauh. Pasti ada cara untuk meningkatkan kekuatan dunianya sendiri. Namun untuk menemukan jawabannya, Abaddon perlu mempelajari 2 konsep terakhir terlebih dahulu. Kali juga sudah tenang sekarang, dan dia telah menerima kekuatan Sang. Saat ini, dia hanya bahagia karena dia tidak benar-benar mengkhianati Sang. Ya, selama pertarungan, dia terlambat melibatkan dirinya, yang pada dasarnya membuat Sang hancur. Namun, sebenarnya itu tidak bisa dianggap sebagai pengkhianatan. Lagi pula, Sang tidak pernah meminta bantuan, dan dia bahkan ingin melawan semua kaisar sendirian. Kali hanya melakukan apa yang diinginkan Sang. Tentu saja, Sang menyadari apa yang ada di kepala semua orang saat itu. Dia tahu Kali ingin menggunakan kesempatan ini. Singkirkan dia. Tapi sebenarnya itu tidak masalah. Dia tidak menentang perintah Sang. Adapun Gregorio, dia sudah tahu bagaimana hari itu akan berakhir. Dia telah menyaksikan Sang menjadi semakin kuat selama beberapa tahun terakhir, dan dia tahu bahwa tidak ada yang bisa melawannya. Sekarang, Gregorio tahu apa arti dari pilihannya di masa lalu. Semua kehidupan di dunia akan berakhir. Namun, setelah itu, kehidupan baru akan muncul. Terlebih lagi, mana yang telah disimpan oleh Kaisar Penyihir akhirnya akan dibebaskan. Meskipun Gregorio memandang Abaddon, saat ini, sudah jelas bahwa Abaddon akan menjadi dewa berikutnya dengan menyerap sebagian besar mana di dalam atrium. Saat itulah Gregorio teringat akan keberadaan Tuhan yang sebenarnya. Benar, masih ada satu yang tersisa. Setelah memikirkan sebentar tentang nasib dunia, pikiran Gregorio terfokus pada ujung dunia. Apa yang ada di balik tembok perak? Apakah ada lebih banyak dunia? Gregorio ingin tahu. Sang selalu menjadi kunci Gregorio menuju dunia luar. Sedihnya, Gregorio tahu bahwa Sang tidak merasakan perasaan kekeluargaan atau persahabatan padanya. Jadi, meskipun Sang adalah kuncinya, hanya itu dia. Begitu gerbang dibuka, tidak ada lagi alasan untuk menyimpan kuncinya. Gregorio akan pergi begitu saja. Namun, dia juga merasa agak sendirian. Dia selalu menikmati petualangan bersama teman-temannya. Jadi, Gregorio memandang Kali. Kali dan Gregorio belum pernah bertemu langsung. Kali selalu meremehkan Gregorio karena pujian Lucius yang terus-menerus, dan permusuhan Kali membuat Gregorio kesal. Tapi sekarang, Kali pada dasarnya kalah melawan Gregorio dalam pertarungan. Jika Adam tidak mengorbankan dirinya, Kali akan mati. Gregorio telah membuktikan kekuatannya. Ketika kita meninggalkan dunia ini, Gregorio menyampaikan kepada Kali, saya pikir akan lebih baik untuk tetap bersama untuk sementara waktu. Kita tidak tahu bagaimana keadaan dunia luar. Kalau ternyata kita tidak saling membutuhkan, kita masih bisa berpisah nanti. Anehnya, Kali mengangguk tanpa ragu-ragu. Masuk akal, saya setuju. Meskipun seluruh dinamika mereka telah berubah,
Gregorio masih sulit menerima bahwa Kali adalah koperasi tersebut. Gregorio fokus pada dunia lagi, tapi sekarang, perasaannya sedikit berbeda. Mungkin keadaannya tidak terlalu buruk. Aku ingin kau menjadi kaisar penyihir puncak sebelum kita mencoba meninggalkan dunia ini, suara Sang bergema saat ditujukan pada Abaddon. Tentu saja, jawab Abaddon sambil tersenyum. Bagus, tambah Sang. Sesaat kemudian, mimpi buruk raksasa yang merupakan tubuh asli Sang mulai menjadi transparan, dan akhirnya lenyap sepenuhnya. Hanya tubuh manusia normal Sang yang tersisa. Dibandingkan dengan tubuh aslinya, Sang ini terlihat lemah dan sederhana. Sang melirik Gregorio. Ya, dia bertanya. Maukah kamu menyelamatkan dunia dari kekejian? Gregorio bertanya. Selamatkan dunia, ulangku Sang sambil fokus pada atrium. Kali dan Abaddon juga melihat ke arah Sang. Semuanya terserah dia. Sang benar-benar tidak merasakan apapun tentang atrium. Dia tidak punya keinginan untuk membiarkannya bertahan. Namun dia juga tidak punya keinginan untuk menghancurkannya. Itu hanya, di sana. Itu saja. Mungkin aku akan membutuhkannya lagi suatu hari nanti, kata Sang setelah beberapa detik. Ketika ketiganya mendengar itu, desahan lega telah keluar. Atrium akan terus ada. Kalau begitu, Sang, lanjut Gregorio. Dengan hilangnya semua kaisar penyihir, akan menjadi jauh lebih sulit untuk menghadapi kekejian. Adakah yang bisa kamu lakukan terhadap mereka? Sang menggaruk dagunya saat dia berpikir. Kedengarannya seperti pekerjaan. Dia benar-benar tidak suka melakukan pekerjaan sebanyak itu tanpa manfaat. Dan kemudian, Sang mendapat ide. Seringai lebar muncul di wajah Sang. Tentu, kenapa tidak, katanya sambil terkekeh. Saya masih membutuhkan lebih banyak tenaga. Saya masih perlu menyempurnakan tubuh saya, dan saya membutuhkannya untuk menjadi lebih besar dan kuat. Awalnya, aku berencana memanggil lebih banyak Raja Kekejian, tapi itu mungkin tidak perlu. Kali, kata Sang. Kali memandang Sang. Bebaskan semua kekejian yang kami penjarakan. Ketika dia mendengar itu, Kali pun menunjukkan reaksi gugup. Aku akan menyerapnya, kata Sang sambil tertawa. Aku akan memanggilku semua kekejian yang muncul di seluruh dunia, dan aku akan memasukkan semuanya ke dalam tubuhku. Setiap kekejian akan muncul di sampingku mulai sekarang, dan aku akan menyerapnya. Sang menoleh ke arah Gregorio dengan seringai percaya diri. Itulah yang kamu inginkan, kan? Bab 1014, Kaisar Pedang. Gregorio tahu bahwa dia tidak bisa meminta sesuatu yang lebih baik. Ini sudah merupakan skenario terbaik. Tentu saja, Sang. Aku akan senang dengan hal itu, kata Gregorio lega. Mungkin Gregorio tidak melakukan kesalahan. Sang akan membiarkan atrium terus ada. Terlebih lagi, mungkin, ketika Sang hendak pergi, Gregorio dapat meyakinkannya untuk menciptakan solusi permanen bagi kekejian. Sang sangat kuat sehingga kemungkinan besar dia akan menemukan solusi. Sang sudah menyerap semua kekejian yang muncul di atrium. Mungkin, dia bisa menyerap seluruh dunia kekejian. Itu akan mengatasi masalahnya. Bagaimana kamu menyebut kekejian dari seluruh dunia? Abaddon tiba-tiba bertanya. Bukankah mereka harus berada di dalam spirit sense-mu? Sang terkekeh tetapi tidak melihat ke arah Abaddon. Anda terikat oleh apa yang diakui dunia sebagai spirit sense, kata Sang. Tidak, tubuhku sudah tidak lagi terikat oleh aturan dunia. Pikiranku sudah terdiri dari begitu banyak mana dan entropi sehingga aturan dunia tidak akan mampu lagi menekan indraku. Saya sudah bisa merasakan bagaimana spirit sense saya gemetar di bawah kekuatan-kekuatan saya. Dunia sedang menolak. Aturan dunia tidak mengizinkan spirit sense sekuat itu. Sang menyeringai jahat. Tapi aturan dunia ini lemah. Saya akan segera mencapai alam ke-9, dan ketika saya mencapainya, indera jiwa saya tidak lagi terkekang. Saya mengerti, kata Abaddon dengan anggukan sopan. Meskipun Abaddon tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Sang, dia memiliki pertanyaan untuk Gregorio, yang dia sampaikan. Apa itu entropi? Dia bertanya. Kali juga mendengar pertanyaan Abaddon, dan dia juga melihat ke arah Gregorio. Gregorio melirik Sang. Apakah kita perlu menjaga rahasia dari mereka berdua? Dia bertanya. Tidak, jawab Sang. Waktu rahasia telah berlalu. Aku sudah muak melarikan diri dari statusku sebagai anak bencana. Kamu bisa menceritakan semuanya pada mereka. Kekejian, entropi, dewa, apapun. Oke, jawab Gregorio. Saat Gregorio menyampaikan semua yang dia ketahui tentang dunia kepada Abaddon dan Kali, Sang tersenyum. Dia telah melakukannya. Dia tidak lagi harus bersembunyi. Dunia adalah miliknya. Sekarang, hanya satu orang yang menghalangi jalannya. Sang masih bisa mengingat penampakan Tuhan. Apa yang kamu rasakan saat ini? Takut, atau apakah kamu masih yakin dengan kekuatanmu? Mungkin, kamu menantikan pertempuran. Kau mengirimku ke dunia ini, dan kaulah yang mempermainkan hidupku lagi dan lagi. Kamu mungkin tidak mengira segalanya akan menjadi seperti ini. Apakah kamu menyesali keputusanmu atau tidak? Sejujurnya aku tidak tahu denganmu. Tapi sebenarnya itu tidak penting. Perasaanmu tidak akan mengubah apapun. Saat berikutnya, tubuh Sang tiba-tiba menghilang, dan tubuh asli Sang muncul kembali. Ketiga pengikut Sang menoleh dengan heran. Mengapa tubuh asli Sang muncul kembali? Dan kemudian, tubuh Sang mulai bergetar. CRK, CRK, CRK.
Perlahan, tubuh monumental Sang mulai menyusut. Rasanya seperti sedang dikompres. Ketiga pengikutnya tidak sepenuhnya yakin apa yang dilakukan Sang, tetapi mereka menyadarinya ketika melihat hal berikutnya. Siapa? Badai mana yang luar biasa muncul di sekitar Sang, dan seluruh mana di dunia sepertinya mengalir ke arahnya. Sang mengompresi mana dan entropinya untuk mencapai kepadatan kaisar penyihir awal. Ini berarti Sang secara resmi maju ke alam ke-9. Saat tubuh Sang menekan, mana masih terus mengalir ke dalam dirinya. Bang! Tapi kemudian, sebuah penghalang muncul di sekitar Sang yang menghentikan mana memasuki tubuhnya. Tentu saja, ini adalah penghalang Sang. Lagi pula, dia tidak ingin merasakan mana kotor ini lebih dari yang diperlukan. Untuk kemajuannya, Sang tidak perlu menyerap entropi atau mana apapun. Lagi pula, tubuhnya sudah mengandung mana dan entropi yang cukup untuk menghasilkan kaisar penyihir menengah. Dia hanya perlu mengompres tubuhnya sedikit. Tubuh besar Sang semakin mengecil. Realitas di sekitar Sang tampaknya tertekan oleh kekuatan besarnya, namun hal itu berhasil bertahan. Beberapa menit kemudian, tubuh Sang menyusut menjadi hanya berukuran 5 km, setengah dari diameter sebelumnya. Saat itulah tubuh Sang berhenti menyusut. Guncangan atmosfer di sekitar Sang menjadi semakin hebat. Itu hampir seperti lembaran karet lunak yang berusaha menahan ledakan. Gelombang demi gelombang kekuatan murni keluar dari tubuh Sang, tetapi kenyataannya tetap ada. Kemudian, banyak mata Sang terbuka. Huff, boom. Realitas yang mengandung kekuatan Sang pecah, dan gelombang demi gelombang kekuatan melanda seluruh dunia. Gregorio, Kali, dan Abaddon tiba-tiba merasa seperti terjatuh ke dalam jurang abadi. Mereka merasa seolah-olah tanah yang ada di bawah kaki mereka tiba-tiba runtuh. Sesuatu yang mereka andalkan baru saja dirusak. Gelombang kekuatan meluas ke seluruh dunia hampir seketika. Bahkan makhluk terlemah pun merasa ada sesuatu yang mendasar telah berubah. Mereka merasa akhir dunia sudah dekat. Dan semakin kuat seseorang, semakin dia merasa seperti akan mati. Akhirnya, ombak memantul dari dinding perak, dan menghanyutkan kembali ke arah Sang. Butuh beberapa detik, tapi akhirnya ombaknya lenyap. Saat berikutnya, suara yang dalam muncul di benak setiap makhluk hidup. Atrium milikku. Hampir semua orang tidak tahu dari mana suara ini berasal, tapi Raja Penyihir dan banyak Raja Penyihir tahu apa maksudnya. Apakah ini berarti kaisar mereka sudah mati? Sesaat kemudian, tubuh manusia Sang kembali, dan dia menyeringai. Saya bisa merasakan seluruh atrium, katanya. Seluruh dunia ada dalam genggamanku. Saya bisa melihat semuanya. Sang tertawa keras. Tidak ada apa-apa. Tidak ada lagi yang bisa melawannya kecuali Tuhan. Sang masih ingat istana dewa, tetapi dia belum menemukannya di atrium, yang berarti istana itu harus melewati tembok perak. Untuk saat ini, aku tidak bisa melihat melewati tembok perak. Tetapi pada akhirnya, hal itu tidak akan menghentikan saya lagi. Saat berikutnya, Sang melihat bagian baru dalam pikirannya. Lucunya, Sang sudah menemukan bagian itu ketika dia membuat ulang tubuhnya. Sang tahu bahwa ini adalah pertanyaan ke-9 yang dia tanyakan kepada Tuhan. Jika dia mau, dia bisa membukanya lebih awal. Tapi dia ingin ikut bermain. Sekarang, Sang telah mencapai alam ke-9. Sang adalah Kaisar Pedang. Sudah waktunya untuk melihat pertanyaan ke-9. Alasan mengapa Sang adalah anak bencana. Bab 1015, pertanyaan ke-9. Sang mendapati dirinya berada di istana dewa lagi. Pada saat ini, seorang pria muda dengan rambut pirang dan sedikit perut berdiri di depan dewa. Alex, pikir Sang dalam hati dengan geli. Saat ini, Alex sedang memandang dewa dengan sedikit kebingungan. Dia tidak yakin apa yang harus dia tanyakan. Dia sepertinya sudah menanyakan semua yang ingin dia ketahui. Selain itu, kemungkinannya sangat kecil bahwa dia akan mendengar jawaban atas pertanyaan ini. Lagi pula, itu berarti dia menjadi salah satu manusia terkuat di dunia mistis ini, bukan? Pada akhirnya, Alex hanya mengangkat bahu. Siapa namamu? Dia bertanya. Ketika dewa mendengar pertanyaan itu, dia menjadi tertarik dan terhibur. Namun, Sang justru menjadi tertarik. Itu adalah pertanyaan yang menarik. Mengapa kamu peduli dengan namaku? Dewa bertanya sambil menyeringai. Alex hanya menggaruk bagian belakang kepalanya dengan canggung. Aku tidak tahu harus bertanya apa lagi. Pada dasarnya aku sudah menanyakan semuanya. Juga, bukankah merupakan suatu kesopanan jika menanyakan nama seseorang ketika seseorang itu membantumu? Membantumu? Dewa bertanya sambil menyeringai. Tolong jelaskan. Maksudku, Alex menambahkan, pada dasarnya kamu telah menyelamatkanku dari kehidupan setelah kematian. Terlebih lagi, kamu memberiku tubuh baru. Kamu mengizinkanku melakukan perjalanan ke dunia fantasi di mana aku bisa menjadi sekuat yang aku inginkan. Saya mungkin bisa melompat ke pohon, terbang, menuruni gunung, dan hal lainnya. Ini benar-benar terdengar seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Kamu bahkan membantuku dengan memberiku hadiah-hadiah ini. Alex mulai tersenyum canggung. Kamu mungkin terlihat sedikit agresif dari waktu ke waktu, tapi menurutku, jauh di lubuk hati, kamu mungkin sebenarnya pria yang baik. Lagi pula, kamu sudah banyak membantuku. Dan jika saya menjadi cukup kuat untuk mendengar jawaban atas pertanyaan ini, saya mungkin bisa menghubungi Anda lagi dan membantu. Jadi,
siapa namamu, dan adakah yang bisa aku lakukan untuk membantu atau mendukungmu? Kamu telah melakukan begitu banyak hal untukku. Sedikit kesopanan dan pembayaran kembali adalah hal minimal yang harus aku lakukan. Kemudian, Alex sepertinya teringat sesuatu. Saat berikutnya, dia sedikit mengangkat lengan kanannya membentuk gelombang. Ngomong-ngomong, aku tahu kamu tahu namaku, tapi aku tetap merasa harus memperkenalkan diriku dengan benar. Hai, aku Alex. Kamu siapa? Alex bertanya sambil tersenyum hangat. Dewa hanya memandang Alex dengan seringai yang sangat lebar. Di samping, Sang memandang Alex dengan jijik dan meremehkan. Hahaha. Saat berikutnya, Sang Dewa tertawa. Faktanya, dia terus tertawa cukup lama, dan Alex hanya menatap Dewa dengan canggung. Apakah yang dia katakan itu lucu? Ini hanya kesopanan dasar, bukan? Ah, itu terlalu bagus, kata Sang Dewa sambil perlahan menjadi tenang. Aku, pria yang baik. Astaga, teriaknya sambil kembali tertawa. Maksudku, itu tidak lucu, kan? Alex bertanya dengan sedikit kesal. Sang Dewa hanya terus tertawa mendengar nada kesal Alex. Orang ini lucu sekali. Oh, Alex, kata Sang Dewa sambil bersandar di singgasananya lagi. Kamu sangat naif. Kamu sangat baik. Kamu sangat polos. Saat berikutnya, kelopak mata Dewa berkedut, dan matanya segera menyipit. Aku benci orang-orang seperti itu, teriaknya dengan sangat tidak menentu. Selalu hanya melihat kebaikan pada orang lain. Selalu tunjukkan punggungmu kepada mereka sehingga mereka akhirnya bisa memanfaatkanmu. Selalu membuang-buang waktu bersama teman dan keluarga. Aku benci orang yang lemah dan menyedihkan seperti itu. Saat ini, Alex memandang dengan sedikit ketakutan dan ketidakpastian pada Tuhan. Ledakan itu lebih kuat dari yang dia duga. Namun, saat berikutnya, seringai muncul di wajah Sang Dewa. Tapi kamu tahu, kata Sang Dewa sambil tertawa kecil. Aku baru saja mendapat ide menyenangkan. Kamu pria yang baik dan ramah, Alex. Bagaimana kalau kita mengubahnya? Dewa bertanya dengan senyuman firasat. Alex menjadi gugup. Saya rasa tidak ada yang salah dengan kelakuan saya. Tidak, tidak ada, kata Tuhan. Dan itulah mengapa itu membosankan. Saya rasa saya tahu apa yang akan saya lakukan terhadap Anda. Pria yang baik, pria yang sangat ramah. Kamu tahu, aku ingin melihatmu berubah. Saya tidak ingin mengubah Anda secara paksa. Saya ingin melihat apa yang akan Anda ubah ketika seluruh dunia membenci Anda. Saya ingin melihat akan jadi apa Anda saat menjadi musuh seluruh dunia. Aku ingin melihat apa yang terjadi jika keberadaanmu membunuh manusia setiap detik. Ketika saya memaksa Anda untuk memutuskan antara bunuh diri demi kebaikan dunia atau tujuan Anda, saya ingin melihat apa yang Anda pilih. Seberapa besar dunia yang apatis bisa mengubahmu? Betapa kacaunya kepalamu. Aku ingin melihatmu membunuh jutaan orang tak bersalah tanpa berpikir dua kali. Aku ingin kamu melakukan kekejaman hanya demi tujuan egoismu. Dan yang terpenting, aku ingin melihatmu membenci dirimu sendiri karenanya. Aku ingin melihat pikiranmu dihancurkan oleh keinginanmu sendiri yang menyimpang. Saat ini, Alex terkejut dan ketakutan. Dia tahu bahwa dewa itu cukup mudah berubah, tetapi dia tidak mengira dia akan menjadi sekejam ini secara tiba-tiba. Bisakah kita tidak melakukannya? Alex bertanya. Tuhan terkekeh. Kamu tidak punya pilihan, katanya sambil menyeringai. Kemungkinan besar kamu tidak akan pernah bisa mengingat kembali pertanyaan ini, tapi jika kamu benar-benar berhasil menjadi kaisar, aku ingin tahu bagaimana reaksimu terhadap pertanyaan ini. Jika kamu yakin dirimu yang lama itu naif dan bodoh, aku akan mencapai tujuanku. Kemudian, dewa sepertinya mengingat sesuatu. Oh, aku lupa menjawab pertanyaanmu yang sebenarnya. Kamu ingin tahu siapa namaku? Namaku Lucius Volstad. Kemudian, sang dewa tertawa lagi. Saat itulah ingatan Alex tentang pertanyaan-pertanyaan itu terhapus. Bab 1016, Lucius, bukan Lucius. Di dunia nyata, sang membuka matanya dengan ekspresi netral. Lucius Volstad, kata sang sambil memandang ke langit. Sang ingat mayat pirang yang ditendang dewa di istananya. Itu adalah dewa penyihir, dan dewa penyihir adalah Lucius Volstad. Berdasarkan penampakan mayat telanjang itu memang Lucius Volstad. Mayat itu tampak identik dengan apa yang ditunjukkan Gregorio padanya, dan juga identik dengan gambar di Trial of One. Terakhir, dengan pengalaman sang saat ini, dia dapat mengetahui bahwa ada beberapa tanda bahwa tubuh itu nyata, dan sang juga dapat mengetahui bahwa ia memiliki aura seorang penyihir yang sebenarnya. Sang yakin 99% bahwa mayat itu nyata dan ini benar-benar mayat Lucius Volstad. Namun, bagaimana dengan Tuhan? Dewa tidak bisa sembarangan memiliki nama yang sama dengan dewa penyihir, bukan? Lucius pasti sudah mati. Namun, Lucius masih hidup. Tapi Lucius yang hidup sangat berbeda dari Lucius yang diketahui semua orang. Saat itu, sang teringat beberapa hal. Gregorio telah memberitahu sang bahwa Lucius tampaknya mengalami konflik dari waktu ke waktu. Sepertinya dia berselisih dengan dirinya sendiri. Kemudian, sang memikirkan reaksi keras dewa terhadap pertanyaan Alex. Tuhan sepertinya sangat marah. Terlalu marah untuk pertanyaan seperti itu. Pasti ada ketegangan emosional pada topik ini. Terlebih lagi, Tuhan telah mengatakan bahwa dia membenci orang yang naif dan baik. Namun, bukankah Lucius memang seperti itu?
Berdasarkan apa yang dikatakan Gregorio kepada Sang, Lucius adalah pria yang sangat baik dan tidak ingin menyakiti orang lain. Lucius bahkan telah melakukan yang terbaik untuk menghentikan kemunculan Abomination di Atrium, meskipun dia tidak selalu berhasil. Lucius juga menunjukkan kepercayaan yang mendalam pada sekelompok besar temannya. Dan itulah yang dibenci Tuhan. Lalu, Sang teringat satu hal lagi. Catatan pengamat, buku pengarsip. Deskripsi dewa tentang cara kerja mana hampir identik dengan penjelasan pengarsip. Selain itu, dewa hanya merujuk pada jalan yang ada saat Lucius masih hidup atau ada dalam catatan pengamat. Saat itu, Sang mempunyai pemikiran bahwa pengarsip mungkin lebih tua dari dewa. Namun, tak seorang pun kecuali Lucius yang menjadi dewa semasa hidup pengarsip. Tentu saja, karena Sang percaya bahwa Lucius sudah mati, dia tidak berpikir bahwa Tuhan itu sebenarnya adalah Lucius. Itu tidak masuk akal, namun ternyata itu benar. Lucius adalah dewa. Tapi Tuhannya bukanlah Lucius yang dikenal semua orang. Tunggu, kedengarannya familiar, pikirku Sang. Sang memikirkan kata-kata yang dia ucapkan setelah meninggalkan area 23. Namaku Sang, tapi aku bukan Sang. Sang, tapi bukan Sang. Lucius, tapi bukan Lucius. Ada persamaan, namun tetap ada perbedaan penting. Sebenarnya ada mayat Lucius. Meskipun begitu, pikir Sang sambil melihat tubuh aslinya. Tubuhku yang sekarang juga tidak bisa dibandingkan dengan yang lama. Jika aku bisa membuat yang lama, rasanya seperti aku ada berdua. Saat berikutnya, Sang melihat ke dinding perak lagi. Sesuatu yang monumental pasti terjadi setelah Lucius menjadi dewa. Jelas sekali, karena Tuhan itu adalah Lucius. Ketika Lucius menjadi Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Jadi, seharusnya tidak ada yang bisa menghentikan Lucius mewujudkan mimpinya. Dia ingin menyingkirkan kekejian, tetapi bukannya menyingkirkan mereka, sesuatu terjadi. Selain itu, satu Lucius pasti sudah mati. Lagi pula, kekejian telah menjadi lemah lagi, dan semua mana yang diserap Lucius telah kembali ke dunia. Kalau tidak, tidak akan ada kaisar kecuali pengarsip. Tetapi, apakah Tuhan itu? Jika seluruh mana di dunia telah kembali, Tuhan terbuat dari apa? Entropi. Tidak, dia masih membutuhkan setidaknya 30% mana untuk mempertahankan pikiran manusianya, yang berarti hanya ada maksimal 7 atau 8 kaisar. Tetapi ada 11 orang, termasuk pengarsip. Dewa itu Lucius. Setidaknya satu Lucius sudah mati. Lucius yang hidup tidak bisa sepenuhnya terbuat dari entropi. Lucius yang hidup tidak memiliki atau hampir tidak memiliki mana dalam dirinya. Lucius yang masih hidup masih cukup kuat untuk dengan mudah membunuh Raja Penyihir Puncak yang kuat dan bahkan mungkin kaisar. Pasti telah terjadi sesuatu yang mengubahnya menjadi dewa gila. Ini semua petunjuk yang kumiliki. Sang memikirkan hal ini sebentar. Ada beberapa kontradiksi dalam petunjuk ini. Siapa yang peduli? Sang berpikir sambil menyeringai. Jadi, kamu Lucius Volstad, iya. Sang berpikir sambil melihat ke langit. Aku ingin tahu apakah kamu masih bisa membaca pikiranku. Dan jika kamu bisa, aku ingin tahu seberapa kuat dirimu sebenarnya. Dari apa yang dikatakan Gregorio kepadaku, kamu bahkan lebih lemah dari Abaddon. Tapi mungkin apapun yang terjadi telah mengubahmu. Mungkin kekuatanmu benar-benar meningkat. Menarik sekali. Saat berikutnya, Sang berbalik dan melirik Gregorio, yang hanya menatapnya dengan gugup. Sang hanya nyengir, tapi dia tidak berkata apa-apa, membuat Gregorio gugup. Oh, Gregorio, aku tidak yakin apakah aku harus bahagia atau sedih untukmu. Lucius adalah teman baikmu, dan kamu yakin dia sudah mati. Tapi sekarang, ternyata dia masih hidup. Namun, apakah makhluk yang saat ini memiliki nama itu adalah sesuatu yang ingin kamu jadikan teman? Sang berpaling dari Gregorio lagi dan terkekeh. Kapanpun ada yang mengatakan bahwa dewa penyihir adalah dewa dunia ini, aku selalu memandang rendah mereka. Saya pikir mereka bodoh dan naif. Namun, bukankah mereka selalu benar? Mereka belum melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Tetapi pada akhirnya, akulah yang salah, dan merekalah yang benar. Sang tertawa kecil lagi. Sungguh lucu. Bab 1017, Semut. Akhirnya, Sang berhenti memikirkan semua masalah Lucius. Untuk saat ini, itu tidak masalah. Sang akan bertemu Lucius ketika dia menjadi dewa. Dalam beberapa hal, Sang bahkan lebih menantikan pertemuan mereka. Dia ingin tahu apa yang terjadi hingga Lucius berubah drastis. Di masa mendatang, saya akan menghuni istana penghakiman karena letaknya di pusat dunia, kata Sang. Kemudian, Sang menoleh ke Kalis sambil menyeringai. Karena semua orang di istana penghakiman akan mati dalam 1000 tahun, kamu mungkin tidak keberatan, bukan? Aku tidak, kata Kali tanpa emosi. Sang berbalik untuk melihat ke arah utara lagi. Kalau begitu, nikmati 1000 tahun terakhirmu di dunia. Dalam 1000 tahun, kami akan mengatur ulangnya. Mereka bertiga hanya mengangguk. Sang perlahan mengambil alih langit, dan sesaat kemudian, dia melesat ke arah utara. Ketika Sang pergi, mereka bertiga saling memandang. Jadi, ada yang mau jalan-jalan? Abaddon bertanya sambil tersenyum ramah. Ketika Gregorio mendengar itu, rasa gugup muncul di hatinya. Ya, mereka sekutu sekarang, tapi itu tidak berarti Abaddon telah berubah.
Abaddon masih merupakan psikopat haus kekuasaan yang tidak bisa merasakan emosi apapun seperti kebahagiaan, kesedihan, atau empati. Mendengarnya mengajak Gregorio jalan-jalan terasa menyeramkan dan berbahaya. Namun setelah melirik Kali, Gregorio baru saja menerima lingkungan barunya. Kali sedikit lebih baik, tapi tidak banyak. Dia tidak akan mencoba membunuhku karena itu mungkin membuat sang membunuhnya. Kurasa ini adalah teman baruku mulai sekarang, pikirnya. Tentu, kata Gregorio. Besar, Abaddon berteriak kegirangan sebelum menoleh ke ibunya. Ibu ingin bergabung juga. Kali mengangguk tanpa berkata-kata. Kemudian, ketiganya mulai melayang dan terbang menuju selatan. Karena mereka sudah berada di kekaisaran paling selatan, mereka memutuskan untuk memulai perjalanan mereka di ujung selatan dunia. Tentu saja, karena tidak ada tekanan lagi, Abaddon mengambil kemajuannya secara perlahan. Dia akan mengambil waktu. Saat mereka bertiga pergi jalan-jalan, Sang melintasi perbatasan antar kerajaan. Saat ini, Sang berada dalam tubuh manusianya, tetapi tubuh manusianya masih belum terlihat seperti manusia. Lagi pula, kaki dan lengannya terlihat aneh. Ketika Sang mencapai perbatasan, dia merasakan banyak indera roh memandangnya. Kebanyakan dari mereka berasal dari penyihir leluhur dan raja penyihir, namun ada juga 3 raja penyihir. Berhenti, salah satu raja penyihir berteriak. Sang tidak bereaksi dan terus terbang. Saat berikutnya, raja penyihir melancarkan serangan terhadap Sang. Sang hanya nyengir. Serangan itu meledak di tubuh Sang, namun Sang tidak terluka. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Sang, dia tidak merasa kuat. Faktanya, dia merasa seperti raja penyihir pada umumnya. Tapi, bagaimana dia bisa selamat dari serangan ini? Saat berikutnya, Sang hanya terkekeh. Siapa? Domain entropi muncul di sekitar raja penyihir yang menyerangnya. Raja penyihir menjadi panik ketika dia menyadari bahwa mana miliknya dengan cepat berkurang. Dia segera mencoba melarikan diri dengan mana step, tetapi mana step tidak berhasil. Setelah itu, dia mencoba keluar dari domain, tetapi tidak masalah kemana dia lari, domain terus mengikutinya. Selama beberapa detik karena panik dan teror, raja penyihir perlahan mati. Siapa? Saat berikutnya, mana raja penyihir tersebar ke seluruh dunia. Tidak ada yang bisa mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Salah satu raja penyihir yang tersisa segera menghubungi Kali. Beberapa kilometer jauhnya, Kali mengeluarkan communication crystal miliknya. CRKSH. Dan menghancurkannya. Tidak ada alasan untuk memiliki communication crystal lagi. Semua orang selain mereka akan segera mati. Tidak ada gunanya melakukan apapun untuk istana penghakiman karena istana itu juga akan dihancurkan. Orang, bakat, sihir, mana, prestise, perbatasan, bangunan, senjata, teknologi, semuanya kehilangan makna. Semuanya akan hancur, dan dunia akan berubah menjadi lanskap tak bernyawa. Raja penyihir hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Baru saja, dia merasakan kristal komunikasi menjalin koneksi dengan Kali, tapi kemudian, kristal itu lenyap sama sekali. Sepertinya kristal komunikasi tiba-tiba hancur. Apa maksudnya ini? Apa terjadi sesuatu pada permaisuri kematian? Kenapa ada pria tak dikenal tiba-tiba terbang ke istana penghakiman? Sementara itu, Sang terus maju dengan seringai percaya diri. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Para raja penyihir dan raja penyihir yang panik di bawahnya tidak lebih besar dari beberapa serangga yang panik ketika manusia berjalan melewati padang rumput. Saat Sang terus terbang ke depan, semakin banyak raja penyihir yang muncul dalam persepsinya. Para raja penyihir dengan cepat berbicara satu sama lain dan membuat beberapa rencana untuk menghadapi Sang. Akhirnya, mereka semua menggabungkan kekuatan mereka dan mulai menggunakan satu mantra terpadu. Sang sedang terbang menuju istana penghakiman yang sebenarnya, dan mereka merasa harus menghentikannya sebelum dia tiba. Ketika Sang melihat raja penyihir kecil yang lucu ini mencoba menghentikannya, dia hampir tidak bisa menahan tawa. Bang! Air mata hitam yang sangat besar muncul di dunia. Dalam satu serangan, Sang telah membunuh semua raja penyihir yang baru saja mencoba menyerangnya. Para mage lord yang menonton menyangkal kenyataan. Setelah tertawa kecil lagi, Sang terus terbang ke depan, dan akhirnya, dia mencapai istana penghakiman yang sebenarnya. Itu sangat besar, indah, dan mengesankan. Terlebih lagi, tanah kehidupan dan jurang kematian juga memiliki keindahan yang kontras. Benar-benar terasa seperti tanah suci. Akhirnya, Sang berhenti di atas istana penghakiman. Dan kemudian, dia mengayunkan lengannya dari satu sisi ke sisi lain. CRRRRRRR. Itu seperti gelombang hitam kehancuran yang menyapu seluruh wilayah kehidupan. Saat gelombang hitam berlalu, segala sesuatu yang menghalanginya hancur. Hewan, tumbuhan, serangga, manusia. Tidak masalah. Semuanya diberantas. Bahkan life mana itu sendiri. Dalam waktu kurang dari sedetik, lahan kehidupan telah dikosongkan dari kehidupan. Beberapa manusia yang masih hadir menyaksikan tindakan Sang merasakan teror menyerang pikiran mereka. Kemudian, Sang melihat ke istana penghakiman di bawahnya. Dan memanggil tubuh aslinya. Bab 1018, Bukit. Saat tubuh asli Sang muncul di atas istana penghakiman, dunia seakan berhenti. Beberapa penyihir yang menonton langsung merasa seperti mereka telah terjerumus ke dalam mimpi buruk.
Untungnya, sebagian besar dari mereka menyadari bahwa tetap tinggal bukanlah ide yang baik, dan mereka segera mulai melarikan diri. Bola raksasa dari bilah-bilah hitam yang berputar-putar itu perlahan-lahan turun ke istana penghakiman. Saat bola itu mendekat, tentakel bola itu melebar dan merobek semua yang disentuhnya. Istana penghakiman dilindungi oleh penghalang yang sangat kuat, tapi itu tidak menjadi masalah bagi Sang. Kekuatan ofensif Sang di negara bagian ini sungguh tak tertandingi. Kita harus ingat bahwa Sang dapat melancarkan serangan di mana saja dalam spirit sense-nya dengan anggota tubuh apapun yang dia inginkan. Dan dia memiliki banyak anggota tubuh. Pada saat tertentu, di bagian manapun dari atrium, Sang dapat melancarkan ribuan serangan secara bersamaan dengan salah satu atau seluruh anggota tubuhnya. Tentu saja, penghalang istana penghakiman bahkan tidak bisa berharap untuk menahan rentetan serangan Sang. CRK, penghalang itu segera retak, dan mana yang mereka gunakan tersebar ke sekeliling. Saat ini, Abaddon juga telah menyebarkan mana dari bola warisan Adam. Lagi pula, dia sudah punya yang lebih baik. Dengan semua raja penyihir yang mati, dunia sekali lagi bermandikan mana. Tapi kali ini segalanya berbeda. Saat Sang perlahan-lahan menghancurkan istana penghakiman menjadi debu, beberapa penyihir yang masih hidup mulai menghubungi teman dan kenalan mereka, yang kemudian menghubungi teman dan kenalan mereka. Dalam waktu kurang dari 1 menit, setiap penyihir di alam penyihir leluhur atau lebih tinggi mengetahui tentang Sang. Meskipun begitu, tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa dia sebenarnya adalah Sang. Saat ini, Sang tidak bisa dikenali. Akhirnya, seluruh istana penghakiman lenyap, dan Sang tergeletak di tanah. Saat tubuh Sang rileks, bentuknya berubah dari bola menjadi seperti gumpalan hitam. Pada saat ini, Sang tampak seperti bukit hitam yang terbuat dari bilah-bilah hitam yang bergerak cepat dan mata dengan sulur-sulur yang tumbuh di sana. Beberapa penyihir yang ada di sekitar memandang Sang dengan gugup dan ketakutan. Apa yang akan dilakukan monster ini sekarang? Apakah akan tetap di sini saja? Semoga, retakan. Tiba-tiba, beberapa ledakan terjadi di seluruh dunia. Namun, pada awalnya tidak ada orang yang menyadarinya. Bagaimanapun, semua ledakan terjadi jauh di bawah tanah. Namun saat berikutnya, dunia mengalami sesuatu yang mengerikan. Kekejian. Para raja kekejian dan raja kekejian tiba-tiba keluar dari tanah di seluruh dunia. Para raja penyihir dan raja penyihir yang menyaksikan langsung jatuh ke dalam keputusasaan yang ketakutan, namun beberapa dari mereka masih berhasil menyadari dari mana kekejian ini berasal. Bukankah ini adalah tempat di mana permaisuri maut menempatkan lingkaran sihirnya untuk menyingkirkan para raja kekejian dan raja kekejian? Namun, hal itu sebenarnya tidak penting saat ini. Yang penting adalah ada beberapa raja kekejian yang muncul dan tidak ada satupun kaisar yang bisa menangani mereka. Di sebuah pulau terpencil, pengarsip menyaksikan apa yang sedang terjadi. Pengarsip mengetahui beberapa tempat yang memungkinkan sens rohnya muncul di tempat yang lebih jauh, itulah sebabnya tidak sulit baginya untuk melihat semua hal ini. Ketika pengarsip melihat semuanya, dia merasa akhir dunia sudah dekat. Anak bencana telah mencapai kekuatan tertinggi, dan kemungkinan besar itu berarti akhir dunia. Saat Raja Penyihir melihat kekejian, mereka putus asa. Namun, sebagian besar dari mereka memperhatikan bahwa kekejian bahkan tidak melihat ke arah mereka. Faktanya, para kekejian itu bahkan tidak menghancurkan dunia di sekitar mereka. Semua kekejian hanya menghadap ke arah yang sama tanpa melakukan apapun. Mereka semua menghadap istana penghakiman. Sementara semua kekejian menghadap ke istana penghakiman, bukit hitam di istana penghakiman telah bertambah sedikit. Sebelumnya, Sang telah mengubah semua penjara kekejian menjadi mana dan entropi, yang kemudian dia serap. Tidak ada lagi alasan untuk membiarkan biji entropi terus tersisa. Hanya dalam beberapa detik, setiap entropi ore di seluruh dunia telah diserap oleh Sang. Ruang isolasi, tiang, sangkar, barang koleksi, senjata, dan sebagainya. Semuanya telah diubah dan dikonsumsi oleh Sang. Sayangnya, tubuh Sang hanya tumbuh sekitar 20% setelah menyerap semua ini. Akhirnya, semua kekejian mulai terbang menuju pusat dunia. Sang bisa saja menyerap semuanya dari tempatnya berada, tapi itu tidak menyenangkan. Beberapa raja penyihir segera menyerang kekejian ketika mereka melihatnya, tetapi Sang membunuh mereka begitu saja. Sekali lagi, badai besar mana melanda dunia. Akhirnya, para penyihir yang kuat memutuskan untuk berhenti menyerang kekejian. Bagaimanapun, semua orang yang melakukannya akan mati begitu saja. Selain itu, para kekejian juga tidak melakukan apapun saat ini. Setelah beberapa menit, semua kekejian tiba di depan tubuh raksasa Sang dan melemparkan diri ke atasnya. Setiap kali mereka menyentuh pedang Sang yang bergerak cepat, mereka dipotong menjadi partikel, yang kemudian menyatu dengan tubuh Sang. Setelah menyerap lebih dari 2000 raja kekejian dan 50 raja kekejian, ukuran tubuh Sang hampir tidak berubah. Bersinar, bersinar, bersinar. Saat berikutnya, satu demi satu kekejian muncul di tempat acak di sekitar tubuh Sang sebelum dipotong-potong dan diserap. Kekejian berasal dari semua alam. Ini semua adalah kekejian yang akan muncul di seluruh dunia secara alami. Tentu saja, Sang telah mengalihkan lokasi kemunculannya ke tubuhnya. Mulai saat ini, kerajaan tidak lagi diganggu oleh kekejian di alam manapun. Untuk pertama kalinya, kekejian tidak mengancam dunia. Untuk sementara, para raja penyihir hanya menonton. Mereka merasa kedinginan, ketakutan, dan kaget.
Raja penyihir terkuat di antara mereka bisa menang melawan satu raja kekejian. Tapi makhluk besar ini memakan mereka tanpa jeda dan hampir tanpa perubahan pada kekuatannya. Mereka tahu bahwa mereka tidak mungkin menghentikan hal sebesar ini. Dan kemudian, sebuah suara gelap muncul di kepala semua orang. Dalam 1000 tahun, semua kehidupan akan lenyap. Bab 1019, Hari-hari pertama. Untuk waktu yang lama, orang-orang di dunia tidak dapat memahami kata-kata ini. Semua kehidupan akan lenyap. Semua orang pernah memikirkan kejadian seperti ini, tapi ketika pemikiran itu benar-benar menjadi kenyataan, orang tidak bisa memikirkan hal itu. Kedengarannya mustahil. Kedengarannya itu tidak nyata. Namun, mereka tidak merasa suara misterius itu berbohong. Tentu saja, suara misterius ini adalah Sang. Sang memberitahu semua orang karena dia ingin melihat apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi pada dunia yang mengetahui bahwa dunia akan berakhir pada tanggal tertentu. Pesan tunggal ini adalah kali terakhir Sang berkomunikasi secara verbal dengan dunia. Mulai sekarang, dia hanya akan berkomunikasi dengan orang lain dengan membunuh mereka. Tapi untuk saat ini, hanya ada satu hal. Oleh karena itu, setelah wahyu tersebut, tidak banyak yang terjadi. Kebanyakan orang hanya memandang orang lain yang dekat dengannya untuk memastikan keabsahan kenyataan yang mereka alami saat ini. Apakah suara itu hanya muncul di kepala mereka? Sayangnya, semua orang memastikan bahwa mereka juga mendengar suara itu. Para penyihir kuat menghubungi penyihir kuat lainnya, dan mereka hanya bisa menyadari dengan ngeri bahwa semua orang di seluruh dunia telah mendengar kata yang sama pada waktu yang sama. Karena ini adalah makhluk hidup dan karena benda ini sangat kuat, ia harus memiliki rasa roh. Dan itulah bagian yang mengerikan. Bukankah ini berarti spirit sense benda ini mencakup seluruh dunia? Ini bukanlah kekuatan dari sesuatu di alam ke-9. Hanya sesuatu di alam ke-10 yang legendaris yang dapat mencapai kekuatan seperti itu. Tapi itu tidak mungkin. Mana masih ada di sana. Faktanya, kepadatan mana telah meningkat sedemikian rupa sehingga menjadi konyol. Jadi, bagaimana mungkin benda ini mendapatkan mana yang cukup untuk mencapai level ini? Dengan sangat cepat, para raja penyihir mulai berdiskusi dan berdebat. Beberapa orang yakin bahwa benda ini ada di alam ke-10. Beberapa orang yakin bahwa itu hanyalah kaisar kekejian. Beberapa orang mengira itu adalah tipuan kaisar. Hari-hari berikutnya kacau balau. Tanpa kehadiran kaisar, raja penyihir dari berbagai kerajaan mulai kehilangan persatuan mereka. Selain itu, karena gawatnya situasi, mereka juga berhenti memberikan perintah kepada para raja penyihir. Lagi pula, hal-hal yang lebih penting sedang terjadi saat ini. Pada saat ini, raja penyihir sedang mencoba menerima dinamika baru, dunia baru, dan tenggat waktu baru. Sementara para raja penyihir pada dasarnya mencoba mengatur ulang segalanya, para raja penyihir menahan diri. Para raja penyihir tahu bahwa bukan mereka yang bertanggung jawab. Sebaliknya, mereka hanya menunggu sampai raja penyihir menyelesaikan semuanya. Para penyihir leluhur menjadi sangat tidak yakin dan tidak aman. Pemimpin penyihir mereka tidak memberitahu mereka apa yang harus mereka lakukan. Sebaliknya, para raja penyihir terlihat tidak yakin dan ragu-ragu. Mereka sepertinya tidak tahu harus berbuat apa. Karena itu, para penyihir leluhur terus-menerus mengajukan pertanyaan, dan para raja penyihir hanya bisa menjawab dengan samar-samar karena mereka juga tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh raja penyihir superior mereka. Tentu saja, begitulah yang terjadi pada kekaisaran. Sebagian besar penyihir leluhur dan hampir semua penyihir yang lebih lemah bukan anggota kerajaan manapun. Orang-orang ini tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dunia yang lebih luas. Mereka hanya tahu bahwa mereka telah mendengar suara yang mengatakan bahwa akhir dunia akan datang, tetapi mereka tidak mengetahui secara spesifik. Para mage lord yang tidak terafiliasi tidak melakukan apapun. Penyihir leluhur yang tidak terafiliasi juga mengendalikan diri untuk saat ini. Namun keadaan menjadi semakin kacau ketika masyarakat menjadi semakin lemah. Banyak Archmage mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain. Pemerasan, skema, pembunuhan, dan sebagainya. Itu adalah yang paling kacau di antara para Archmage dan para High Mage inferior mereka. Namun yang mengejutkan, segalanya menjadi lebih teratur lagi. Para magang, ahli, dan penyihir sejati mengalami hari kekacauan yang menyenangkan, tetapi kemudian, semuanya pada dasarnya kembali normal. Semua ini terasa terlalu jauh. Ya, akhir dunia akan datang, tapi orang-orang lemah ini bahkan tidak tahu apa itu kaisar penyihir atau raja penyihir. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak tahu apa itu kekejian. Dari sudut pandang sebuah kekaisaran, kekejian muncul melintasi perbatasan mereka hampir secara konstan dan di mana saja. Tapi dari sudut pandang penyihir sejati, kekejian pada dasarnya tidak ada. Beberapa kekejian yang lemah muncul setiap beberapa tahun sekali, beberapa kilometer jauhnya, di tempat di mana penyihir sejati belum pernah berada, dan kekejian yang lemah ini juga mati dengan sangat cepat pada binatang kuat yang kebetulan tinggal di sana. Hampir tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa pahlawan pemberani di alam penyihir sejati dan penyihir tinggi meninggalkan kerajaan mereka untuk mencari kejahatan kuno yang telah menghancurkan dunia. Tentu saja, orang-orang ini tidak tahu tentang ukuran dunia atau kesenjangan kekuatan antara mereka dan kejahatan kuno ini. Ketika mereka mendengar suara itu, mereka dapat merasakan dari arah mana suara itu berasal.
Selama mereka terus melakukan perjalanan ke arah itu, suatu saat mereka akan bertemu dengan kejahatan kuno ini. Dan kemudian, mereka akan mengalahkannya dan menjadi legenda. Inilah yang terjadi beberapa hari pertama setelah pengumuman Sang, dan Sang terus memandang dunia dengan penuh minat saat pasukan kekejian menyerbu tubuh monumentalnya. Melihat semua aspek kemanusiaan yang berbeda ini membuat Sang cukup tertarik. Saya pikir mengerti mengapa Lucius mengawasi atrium sepanjang waktu, pikir Sang. Melihat kehidupan seseorang memang membosankan, tetapi ketika Anda memiliki kuadriliun pilihan, Anda akan selalu melihat setidaknya satu orang mengalami sesuatu yang benar-benar tidak nyata dan gila pada suatu saat. Saat ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan dunia akan bertindak dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya ingin tahu bagaimana keadaan akan berubah di tahun-tahun mendatang. Bab 1020, Penelitian. Setelah beberapa hari, semakin banyak raja penyihir dan raja penyihir yang muncul di dekat tubuh Sang, namun mereka juga selalu pergi dengan sangat cepat setelah muncul. Setiap kali ada di antara mereka yang melihat Sang, mereka merasakan perasaan teror yang mendalam di dada mereka. Sepertinya Sang tidak seharusnya ada. Sepertinya Sang mewakili akhir dunia. Berada di dekatnya terasa seperti bunuh diri. Sang tidak bereaksi terhadap raja penyihir atau raja penyihir manapun. Yang paling banyak dia lakukan adalah melihat beberapa dari mereka dengan salah satu matanya. Setelah beberapa minggu, kekacauan di antara para raja penyihir sebagian besar telah mereda. Semua raja penyihir telah mencari kaisar mereka, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Tentu saja, jika Kali, Gregorio, dan Abaddon tidak ingin terlihat, tidak ada raja penyihir yang bisa melihat mereka. Karena itu, semua orang percaya bahwa setiap kaisar penyihir telah meninggal. Untuk menerima kenyataan baru ini membutuhkan waktu yang lama. Akhirnya, hampir semua raja penyihir memutuskan untuk bekerja sama. Untuk saat ini, tidak ada lagi kerajaan. Pada saat ini, hanya ada banyak daerah terpencil dengan masing-masing raja penyihir, yang semuanya merupakan bagian dari aliansi besar. Terjadi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dunia harus bersatu untuk menghadapinya. Raja penyihir mulai membuat rencana, tetapi tanpa informasi yang cukup, tidak ada seorang pun yang benar-benar bersedia melaksanakan rencana tersebut. Saat ini, setiap raja penyihir tahu di mana Sang berada. Mereka juga tahu bahwa Sang pasti ada hubungannya dengan kekejian karena semua kekejian di dunia muncul di sekelilingnya dan melompat ke dalam dirinya. Ada dua pendapat populer tentang Sang. Pertama, Sang adalah kaisar kekejian. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat kaisar kekejian, dan ini bisa jadi adalah salah satunya. Kedua, Sang adalah anak bencana. Mungkin anak bencana telah menggunakan kekejian untuk membunuh semua kaisar penyihir. Secara alami, masalah anak bencana lebih masuk akal, tetapi alasan mengapa tidak semua orang mempercayainya adalah penampilan Sang. Mereka tidak bisa menghubungkan teror ini dengan mantan manusia. Beberapa minggu berlalu, para penyihir yang muncul di sekitar Sang menjadi semakin berani. Beberapa dari mereka bahkan berani mendekat untuk melihat Sang dengan mata aslinya. Setelah 2 bulan penuh, salah satu raja penyihir bahkan berhasil berada beberapa jam di dekat tubuh Sang untuk menyaksikan apa yang sedang terjadi. Pemandangan saat ribuan dan jutaan kekejian menceburkan diri ke dalam tubuh Sang, dan tubuh Sang yang nyaris tidak tumbuh mengirimkan perasaan putus asa yang mendalam ke dalam jiwa Sang penyihir. Benda ini semakin kuat dalam hitungan detik dan semakin cepat. Perlahan-lahan, semakin banyak mage lord yang mulai melayang di sekitar tubuh Sang. Hal-hal yang terjadi di sini menakutkan namun juga menakjubkan. Mereka harus belajar tentang cara kerja Sang. Hanya dengan begitu mereka dapat menemukan kelemahannya dan menghentikan akhir dunia. 6 bulan setelah pengumuman tersebut, ratusan raja penyihir berkeliaran di sekitar tubuh Sang. Mereka terus-menerus melakukan tes pada Sang dan kekejian yang melompat ke dalam dirinya. Saat ini, banyak raja penyihir dan raja penyihir bahkan tidak yakin bahwa Sang benar-benar cerdas. Mungkin orang lain telah mengirimi mereka pesan itu 6 bulan lalu. Lagi pula, mereka tidak bisa merasakan perasaan atau persepsi roh Sang, dan mereka juga tidak tahu apakah Sang sedang melihat mereka atau tidak. Mereka hanya melihat bukit raksasa dengan bilah dan mata yang bergerak cepat. Itu tampak seperti dunia lain dan menakutkan, tetapi selama mereka tidak menyentuh bilahnya, tidak ada yang terjadi pada mereka. Sang hampir seperti lingkungan yang menakutkan. Dia seperti rawa beracun atau lubang kematian. Apakah bukit ini benar-benar sadar, atau hanya semacam kekuatan alam yang menyerap kekejian? Bukit ini jelas memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Lagi pula, ada begitu banyak kekejian di dalam tubuhnya. Jika ia meledakkan 10% tubuhnya saja, semua kehidupan akan lenyap. Namun, hal itu tidak terjadi. Dan itu juga tidak pernah melakukan apapun terhadap raja penyihir dan raja penyihir manapun. Beberapa raja penyihir bahkan menyerang bukit tersebut. Sayangnya, serangan mereka tidak berpengaruh. Bukit berdaging itu sangat tahan lama sehingga tidak ada raja penyihir yang berhasil merusaknya dengan cara apapun. Tentu saja, Sang menyaksikan semua ini dengan geli dan penuh minat. Dia ingin melihat apa yang bisa dihasilkan oleh raja penyihir dalam 1000 tahun ke depan. Banyak raja penyihir juga mulai membunuh kekejian yang masuk ke tubuh Sang. Mimpi buruk ini menjadi semakin kuat dengan menyerap kekejian. Jika mereka ingin mendapat kesempatan untuk mengalahkannya, mereka harus menghentikannya agar tidak tumbuh lebih kuat. Sang menganggap perjuangan para raja penyihir itu lucu, dan dia membiarkan mereka bersenang-senang.
Gelombang kekejian tidak terbatas. Seseorang tidak dapat memblokir ketidakterbatasan selamanya. Terlebih lagi, Raja Penyihir bahkan tidak bisa memblokir semuanya. Mereka bisa memblokir semua kekejian leluhur dan yang lebih lemah, tapi memblokir penguasa kekejian itu sulit. Tentu saja, mereka mendapatkan sebagian besar Raja Kekejian, tapi beberapa dari mereka cukup cepat untuk melompat ke tubuh Sang sebelum mati di tangan Raja Penyihir. Dan kemudian, ada Raja-Raja Kekejian. Sekitar sebulan sekali, Raja Kekejian muncul. Tentu saja, tidak ada yang bisa dilakukan Raja Penyihir untuk melawan Raja Kekejian. Akhirnya, 1 tahun setelah pengumuman tersebut, sesuatu yang besar terjadi. Siluet hitam manusia muncul di dekat tubuh Sang. Para Raja Penyihir dan Raja Penyihir segera menyadarinya. Dan ketika mereka melakukannya, mereka merasakan teror yang luar biasa. Sangat menarik, tidak terkendali, tidak bisa dihancurkan. Inilah yang mereka rasakan darinya. Tentu saja, ini adalah Kaisar Kekejian. Namun, sama seperti semua kekejian lainnya, Kaisar Kekejian baru saja melompat ke dalam tubuh Sang dan terserap. CRRRRR. Ketika Kaisar Kekejian memasuki tubuh Sang tiba-tiba membesar sebesar 20%. Beberapa Raja Penyihir yang dekat dengan tubuh Sang tidak dapat bereaksi tepat waktu dan diubah menjadi mana murni oleh pedang yang bergerak cepat. Kesunyian. Raja Penyihir dan Raja Penyihir baru saja menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Dan butuh waktu cukup lama untuk menerima hal itu. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.